Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sore yang berbahagia ini. Kita buat video ringkas ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Di awal Ramadan ini, kita mengucapkan selamat berpuasa bagi kawan-kawan sekalian yang insya Allah dimulai pada sore hari ini. Setelah maghrib nanti pada hari Selasa, maka masuklah awal bulan Ramadan. Begitu datangnya hilal, insya Allah kita siap berpuasa. Saudaraku, maka karena itu kawan-kawan yang menonton video ini, mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat, tidak kurang satu apapun saudaraku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu ini bisa kita jadikan sebagai jawaban ketika ada yang bertanya, mengapa kita berpuasa? Jawaban adalah bahwa puasa itu adalah suatu kewajiban. Siapa yang mewajibkannya? Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan itu jelas dalam surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa diwajibkan? Karena Allah tentu mempunyai kehendak. Kehendak itu adalah kehendak dari Sang Pencipta. Allah yang Maha Kuasa. Allah berkehendak. Kalian berpuasa. Untuk apa berpuasa? Ini pertanyaan berikutnya kan. Berpuasa itu sebagai suatu kewajiban yang baik, tentu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali hikmahnya, saudaraku. Karena itu tugas berpuasa itu bukan haknya hari ini, tetapi juga kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa yang dimaksud sebelum kamu itu? Tentu orang-orang yang telah lahir dan meninggal sebelumnya, yaitu sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beliau diutus dan sebelum beliau berdakwah untuk menyampaikan risalah ini. Nabi-nabi yang dahulu itu diberi syariat puasa. Nabi dahulu seperti Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, nabi-nabi sebelumnya, mereka diberi dengan syariat puasa. Nah, bagaimana melaksanakan puasa itu seperti yang dijelaskan oleh Nabi, kemudian dijelaskan juga oleh ahli-ahli fikih dan sebagainya. Puasa itu tentu ada ketentuan-ketentuannya. Pertama, niat. Niat, kita berniat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apakah niat itu sekali saja atau setiap malam kita melakukannya? Tentu ada berbagai macam pendapat dalam hal ini dari para ulama. Namun yang jelas kita berniat. Secara umum niat kita ialah berniat dengan bersungguh-sungguh akan melakukan puasa di bulan Ramadan. Nah, supaya niat kita itu diterima oleh Allah, maka niat itu mesti niat yang ikhlas. Jangan kita berpuasa karena
Apa? Karena segan dengan mertua, segan dengan menantu, segan dengan anak keponakan, bukan itu. Tapi betul-betul lillahi ta'ala. Mukhlisina lahuddin. Kita mesti ikhlas demi agama Allah, demi ajaran, demi ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, tentu dalam hal ini tugas kita setelah kita meyakini bahwa niat kita udah ikhlas, apa kewajiban kita berikutnya? Kita menjaga keikhlasan itu jangan rusak. Apa yang menyebabkan keikhlasan itu rusak? Ini saudaraku, ini secara umum ini. Karena ada kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya bertentangan dengan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ajakan, ada seruan. Nah, kalau kita katakan bahwa yang mengajak, yang menyeru itu adalah orang-orang yang berupaya untuk memperdaya kita, maka sesungguhnya orang-orang yang ingin memperdayakan kita itu tidak melaksanakan perintah puasa itu, maka orang tersebut secara global itu kita sebut setan. Nah, kita tahu minas syaiton, setan itu minal jinnati wan nas, adalah manusia dan jin. Nah, karena itu saudaraku, ketika ada upaya-upaya untuk mengganggu ibadah puasa kita, maka kita harus memperkuat diri kembali. Saya berpuasa, saya menjaga segala-galanya, saya menjaga hati kita, menjaga pandangan kita, menjaga pikiran kita, menjaga hal-hal yang menyebabkan iman kita goyah, iman kita rusak. Saudaraku kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa yang kita jaga nilai-nilainya dengan baik akan melahirkan puasa yang benar-benar mencapai tujuan. Secara umum tujuan itu sudah kita pahami dan sudah kita bacakan di dalam ayat yang pertama tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Manusia beragam, manusia berkelas-kelas. Kelas apa? Karena kelas berdasarkan klarifikasi tujuannya, berdasarkan klarifikasi niatnya, berdasarkan klarifikasi hawa nafsunya. Maka siapa yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Banyak orang berpuasa, banyak orang beribadah di bulan Ramadan, tetapi mereka belum tentu melaksanakan puasa ini dengan tujuan yang sebenar-benarnya. Nah, ketika kita memang dirayu oleh setan, digoda oleh iblis, oleh manusia-manusia yang suka menggoda, maka kita jawab, saya sedang berpuasa menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat saudaraku, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah
Selamat melaksanakan ibadah penuh di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.